Halo. Halo, Indonesia, balik lagi. Balik lagi bersama saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya, masih di antara buku-buku yang hangat Masih ini. di antara buku-buku yang hangat ini tempat yang paling bagus karena seolah-olah seahayanya agak kurang, jadi kayak di Metro TV gitu kan. Iya, kayak di studio-studio kayak besar di studio-studio besar gitu ya. Iya. Padahal karena kehalang karang buku. Ada efek-efeknya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah kasih komentar. Oh iya, ya, kemarin waktu kita ngomongin food waste ada yang komentar katanya menggunakan Black Fly Army atau apa itu. gitu ya. Wah, itu teknologi Black Soldier Fly. Boleh juga tuh idenya ya. Jadi teman-teman kalau yang mau komentar jangan lupa silakan komentar, jangan lupa karena itu yang membuat kita semangat membuat konten, ya kan? Orang lain semangat karena dapat duit, kita semangat karena dapat komentar. Tapi kalau mau ngasih duit juga boleh sih. Boleh. Nanti kita pasang ini lah, traktir. Iya. Link traktir. Bisa klik gitu ya. Kalau pasang link traktir, kalian mau traktir? Iya. Boleh. Boleh ya, nanti ya kapan-kapan ya. Iya, tapi sementara sekarang kita link. Sekarang belum subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya. Ya, saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Nah, kita mau ngobrol apa hari ini? Nah, gini Van, kan sebentar lagi nih isu yang heboh ini adalah susunan kabinet. Pelantikan presiden. Iya, kabinetnya bukan kabinet lemari yang di belakang ini namanya kabinet juga. Filing kabinet. Bahasa Jermannya kabinet. Tapi bukan kabinet lemari nih Van, tapi 5 tahun sekali kita heboh nih susunan menteri gitu kan ya. Jadi kita mau ngomongin soal kabinet. Dan susunan menteri. Karena biasanya kan gitu ya, kalau dulu ya habis pengumuman presiden, bukan pengumuman, habis pelantikan presiden, terus istilahnya tuh deg-degan nunggu telepon. Iya, deg-degan nunggu telepon. Kalau nggak dipanggil ke istana. Terus ada joke-nya, mau meeting tanggal segini bisa nggak? Nggak bisa gue takut dipanggil ke istana. Gitu. Harnas pernah dipanggil ke istana boneka. Bukan istana Wedang, istana Wedang di Semarang. Tapi sekarang istana istana Wedang. Makanya gue pernah dipanggil ke istana Wedang. Tapi sekarang istananya jauh Van di IKN. Kan nggak mungkin Pak Jokowi nelpon. Siapa ya? Pak Prabowo ya. Pak Prabowo nelpon jam 8. Tolong datang ya. Dia nyampainya jam 3 sore. Dan nggak mungkin juga yang udah datang nggak jadi. Berarti sinyalnya tambah kuat nih. Kalau dulu kan bisa datang ngobrol-ngobrol, tapi pas yang diumumin lain. Gitu. Iya. Sekarang kan nggak bisa. Datang ke IKN, ke Istana Garuda itu, datang terus nggak jadi gitu. Minimal reimburse tiket lah. Iya, benar-benar ada reimburse tiket lah ya. Nah, ini kadang-kadang di masa-masa sekarang ini suka beredar susunan kabinet pembangunan 5. Gue udah lihat 4 versi. Nah, kan ada itu. Gue udah lihat 4 versi dan semuanya bilang ini A1. Balik lagi kalau gue mah A1 itu Bapau. Bapau A1, Bapau Medan gitu. Nah, kalau menteri apa, maksudnya menteri dari zaman dulu gitu ya. Menurut lu menteri apa yang lu inget, Van? Atau lu berkesan gitu sama menteri itu gitu? Gue baru bahas nih belum lama sama teman-teman dosen. Gue ditanya hal yang sama dan gue jawabannya sama nih. Jadi gue inget ada 3 menteri yang gue inget banget. Yang pertama adalah Yop Ave. Oh iya. Itu Menteri Pariwisata. Iya, itu. Dulu Menteri Pariwisata. Dia Menteri Pariwisata yang bukan orang Bali. Karena biasanya dulu tradisinya zaman Pak Harto itu Menteri Pariwisata itu pasti orang Bali. Iya. Terus dan namanya kita lupa. Namanya kita yang kita ingat cuma Pak Job Ave ya. Betul ya. Terus Pak Job Ave, salah satu yang bikin gue inget juga adalah karena waktu gue masuk ITB kan kita selalu di pembukaan penataran tuh, pembukaan orientasi kan ada menteri yang ada menteri yang ngomong. Angkatan gue, Pak Job Ave. Angkatan lu masih inget nggak lu sih? Lupa. Ingat. Tapi namanya gue lupa. Dulu Menteri Perindustrian. Lulusan ITB lah, tapi lupa gue namanya. Pak Job Ave. Dan gue tuh ingetnya kenapa? Karena gue kebagian duduk tuh di pinggir jalan, beliau masuk. Begitu selesai kan beliau keluar lagi, terus gue giniin terus di tas. Oh ya? Ini gue gini, menteri zaman dulu loh, ini menteri zaman Pak Harto loh teman-teman. Gue iseng aja gini, Pak, itu seperti dia. Terus gue bilang, oke. Makanya gue ingat Pak Yop Ave, dan dulu agak surprise karena ke ITB tapi menteri pariwisata kan. Iya. Waktu ITB emang? Bukannya. Oh, ke ITB, tapi dia menteri pariwisata. Dia pembicara, dia jadi keynote speaker waktu pembukaan
masa penataran atau orientasi mahasiswa angkatan gua. Jadi kalau mau tahu gua angkatan berapa, cari aja kapan Pak Afe membuka penataran P4 dan pekan orientasi mahasiswa di ITB jenjang S1. Nah itu angkatan gua. waktu IPB, waktu gua doktor, IPB kan pembukaan sama ya. Ada pembukaannya juga. Pembukaan pekan orientasi tapi untuk mahasiswa pasca sarjana itu menteri juga yang datang. Waktu itu yang datang Pak Mahfud. Oh, Mahfud MD. Mahfud MD. Oh, oke. Itu masih jadi Menko Polhukam. Oh. Nah. Tapi Pak Job Afe itu memang dulu ngobrol sama Pak Bondan Winarno ya, almarhum. Itu dia juga berkesan banget sama Pak Job Afe. Gue tuh pernah denger satu interview di radio Pak Job Afe di interview. Oke. Biasalah radio Sonora lagi macet gitu ya. Itu gue inget banget apa yang dia omongin, Van. Waktu itu dia udah gak jadi menteri lagi. Udah lama, jadi dia udah gak jadi menteri lagi. Terus dia sempat diwawancara, kan dia tinggal di Bali. Terus dia diwawancara mengenai Garuda Wisnu Kencana. Ya kan? Kenapa sih Indonesia perlu membangun Garuda Wisnu Kencana? Waktu itu kan pembangunan GWK dikritik karena mahal, nggak ada gunanya, mercusuar gitu-gitu. Dan Pak Job Afe itu jawabannya begini, dia bilang, apa yang kita jadi andalan pariwisata budaya Indonesia sekarang ya, Borobudur, Candi Prambanan, pura-pura di Bali, dia bilang itu waktu bikin nenek moyang kita belum pakai baju. Dia bilang gitu, masa sekarang udah pakai jas, udah pakai dasi, kita nggak bisa bikin sesuatu yang lebih besar, dia bilang gitu. Gue inget banget tuh, wah iya ya, salah satu interview yang membuat gue merinding di radio Sonora adalah perkataan beliau itu benar juga. Ternyata empot-empotan untuk akhirnya jadi juga ya kan. Tapi akhirnya jadi juga. Yang beliau sampaikan waktu pembukaan sesi orientasi mahasiswa di ITB itu, gue nggak ada yang inget satupun. Gue juga bahkan menterinya pun lupa. Gua mukanya inget tapi namanya lupa. Nah yang ini kursinya agak jeblak ya. Ntar senderan ya biar nggak jatuh. Nah yang kedua menteri yang gue inget karena gue suka adalah Susilo Sudarman. Itu menteri Pos dan Telekomunikasi. Ya. Beliaulah orang yang menghasilkan wartel. Oh. Jadi beliau yang menciptakan wartel, menciptakan warung telekomunikasi yang kemudian berevolusi menjadi warnet. Oh. Yang kemudian berevolusi menjadi game center. Jadi kalau gamer-gamer bilang, oh, kita mah mainnya di game center. DH warnet, DH wartel. Jadi dulu kan orang Indonesia nggak punya telepon semua ya, dan kita perlu menelepon tuh ke telepon umum. Tapi telepon umum koin tuh kan nggak convenient, kita mesti berdiri. Dibuatlah bilik bicara yang ini buat Gen Z dan Alpha yang nggak tahu wartel itu apa. Jadi itu tuh bentuknya tuh kayak cubicle gitu, di mana di situ ada telepon dan ada timer. Jadi kita bisa pakai nelfon kemana aja, termasuk ke luar negeri. Termasuk ke luar negeri kita bisa telepon, nanti selesai nelfon keluar tuh tarifnya berapa, kita bayar di kasir gitu. Dan itu hal besar dulu karena ya itu tidak semua orang punya telepon bahkan di rumah gitu. Jadi orang-orang yang nggak punya telepon, atau kalau gue salah dulu ada beberapa telepon tuh yang nggak bisa nelpon antar kota atau interlokal. Jadi kalau lu mau nelpon dalam kota bisa pakai telepon rumah, tapi kalau mau keluar kota atau keluar negeri nelponnya lu ke wartel itu gitu. Dan itu sangat bermanfaat karena tiba-tiba akses telepon itu jadi ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok tuh jadi ada orang bisa teleponan gitu. Dan kita tahu sekarang ya dengan handphone kan orang bisa melakukan banyak hal, tapi basically kan komunikasi. Nah dulu tuh kayak minimal tuh ngabarin gitu ya, kalau misalnya lu bayangin dulu misalnya orang KKN ke desa mana gitu. Kan orang tuanya suka khawatir ini anak udah nyampe apa belum gitu, nggak ada handphone, mau nelpon harus ke kelurahan, dan ternyata sebelum nyampe kelurahan ada wartel gitu. Dia bisa ke wartel, nelfon ke rumah, ngabarin. Kayak gitu-gitulah. Itu menurut gue terobosan yang gede yang kemudian ya berkembang, ternyata dunia berkembang ke arah yang mirip-mirip, yaitu decentralized communication hub gitu ya. Wartel, warnet, internet cafe, game center. Nah, itu kan itu mulainya dari Pak Susilo Sudarman itu, seingat gue. Dulu fotonya selalu ketawa ya. Nah, dan fotonya itu selalu rambut senyum rapi gitu, rambutnya disisir ke belakang terus dia disenyum rapi. Gitu. Mer nanti sama Meru dipasang. Iya, tolong ditaruh fotonya Job Afe sama Susilo Sudarman. Sama satu lagi. Nah, satu lagi ini adalah Menteri Pendidikan zaman kita SMA.
Pak Fuad Hasan. Oh, oke. Pak Fuad Hasan itu satu dari sedikit menteri pendidikan yang memang bidangnya pendidikan. Dia tuh profesor psikologi pendidikan. Oh gitu? Iya. Oh, gue baru tahu. Oh. Tapi bukan karena itu gue ngefans sama dia. Gue ngefansnya waktu dari SMA. Gue ngefans sama beliau karena beliau sebagai menteri pendidikan waktu itu, beliau mengeluarkan statement, upacara bendera nggak penting. Gue langsung setuju. Saya nggak suka upacara bendera. Nanti kalau dilarang sama kalau ditanya sama kepala sekolah, Irfan kenapa kamu nggak datang upacara bendera? Kata Pak Menteri nggak usah. Pak Fuad Hasan pernah ngomong gitu ya? Pernah gitu. Habis gitu gue menulis artikel mengutip beliau, gue pasang di mading. Seminggu disuruh turunin. Sama kepala sekolah. Itu ya. Itu siapa yang nulis ya? Irfan, bisa diturunin nggak? Kuncinya udah dibawa pulang Bu. Kan dulu kan mading pakai kaca dikunci kan. Kuncinya udah dibawa pulang Bu. Besok turun ya. Gue turunin. Buat teman-teman yang nggak tahu, mading itu majalah dinding. Majalah dinding. Zaman dulu itu di sekolah ada satu papan, kita bisa nulis artikel terus ditempel di situ. Jadi ya orang yang lewat-lewat bisa baca gitu. Nah itu biasanya terus supaya nggak dikletek orang, ditutup pakai kaca, dikunci. Gue dulu kan orang mading ya, jadi gue menulis op-ed deh. mengutip kata-kata Pak Fuad Hasan. Ya disuruh turunin sama Capsek. Tapi gue setuju sekali sama beliau. Sebenarnya dia bilangnya sih bukan upacara bendera nggak penting, tapi dia bilang kalau mau meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme, tidak dengan upacara, dia bilang gitu, tapi dengan cara yang lain. Karena upacara siapa yang suka sih? Anak sekolah dijemur panas-panasan gitu, mendengarkan amanat pembina upacara yang kita nggak pernah dengerin. Terus pasti ada yang pingsan, ada yang segala macam. Jadi kalau mau melatih menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara konsep pendidikan bukan dengan upacara bendera gitu. Jadi dia bilang, dan kebetulan waktu itu, nggak tahu sampai sekarang mungkin, di SMA gua di Bandung, upacara bendera itu tidak setiap minggu. Jadi lapangan upacara kami itu gabung sama SMA sebelah, SMA 3 sama SMA 5 itu gabung. Lapangan upacara itu satu. Jadi upacara itu bergantian antara SMA kami sama SMA sebelah, gantian. Nah, masalahnya lapangan upacara itu tidak cukup kalau semua anak upacara. Jadilah digilirnya panjang. Minggu ini yang kelas SMA gue ya, kelas 1. Minggu depannya SMA sebelah. Minggu depannya kelas 2 SMA gue. Minggu depannya sebelah. Terus jadi gue muter tuh ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7 baru balik lagi ke kelas 1. Oh gitu. Jadi gue upacara bendera memang pada dasarnya sudah jarang. Ditambah Pak Fuad Hasan bilang gitu. Tambah negara-negara lain nggak ada ya upacara bendera ya? Kalau setahu gue sih budaya upacara bendera itu datangnya dari Jepang. Orang Jepang yang mengajari kita upacara bendera tuh sama kita diterusin gitu. Tapi apa di Jepang, kalau di Amerika sih nggak ada loh. Kalau di Amerika katanya tiap pagi anak sekolah tuh kayak yang itu tuh nyanyi lagu kebangsaan. Allegiance itu sumpah kesetiaan kepada negara gitu. Tapi ya itu kan cuma 2 menit 3 menit lah mungkin gitu. Iya, negara-negara lain nggak ada yang punya upacara bendera ya. Tiap Senin kalau kita dulu kan, terus kalau PNS itu tiap Senin dan tanggal 17. Setiap bulan tanggal 17, bukan cuma 17 Agustus. Sampai sekarang ya? Nggak tahu sekarang. Gua nggak tahu sekarang gimana. Tapi yang tiap Senin kayaknya masih deh. Yang tiap Senin masih. Nah kalau anak sekolah tuh tiap Senin. Terus dulu kan kita juga suruh jadi petugas ya. Bawa baki atau bacain pembukaan undang-undang dasar dan lain-lain. Dia bagus sih sebenarnya jadi apal. Tapi ya beliau bilang meningkatkan nasionalis itu bukan dengan cara itu yang baik tuh, apalagi gitu. Jadi tiga itu yang gue inget, Pak Yop Ave, Pak Susilo Sudarman sama Pak Fuad Hasan. Kalau Pak Yop Ave ada alasan tertentu nggak selain dia datang waktu? Nggak ada, itu doang. Cuma kayak gue, wah menteri. Terus begitu ngelewat tuh, gede banget ya. Soalnya gini ya, gede banget, teman-teman. Setiap menteri kan dipilih setiap 5 tahun sekali ya. Kalau dulu mah kalau sekarang kan malah lebih sering ganti-gantinya gitu ya. Kita sharing deh sama teman-teman, mungkin bisa tulis di komen ya.
apakah kita doang yang ingetnya cuman Menteri Orde Baru? Atau teman-teman juga ingetnya Menteri Orde Baru juga ya? Apa kita yang ketuaan? Iya. Apa gimana ya? Kalau yang bukan Orde Baru ya gue Menteri Pendidikan pasti ingat. Iya, Karena itu berurusan ingat, betul. sama Berurusan sama kerjaan lu Iya. kan, berurusan Iya. sama kerjaan lu. Tapi maksudnya ada nggak karya menteri yang lebih baru gitu? Yang ya selain kurikulum, kalau kurikulum tiap 5 tahun baru kita nggak anggap itu sebagai baru. Tapi ada nggak karya menteri yang rada-rada baru gitu loh? Menteri gue yang ini tuh ya, yang mesti berurusan sama kehidupan gue sehari-hari kan adalah Menteri Pendidikan sama Menteri ESDM. Karena kan gue ngajar di energi terbarukan gitu. Jadi ya paling ya dua itu dan kerasa sih memang ganti menteri itu beneran pergeserannya tuh lumayan gitu. Betul, pergeserannya cukup besar ya. Iya. Jadi kan bilang katanya kalau Menteri Pendidikan ganti menteri, ganti kurikulum. Enggak Menteri Pendidikan doang, Menteri SDM juga. Ganti menteri, tau-tau roadmap-nya geser gitu. Oh, gitu. Nah, apa ya, gue jadi bertanya-tanya nih, karena kan semua yang lu bilang, yang gua inget juga sama Emil Salim, B.J. Habibie gitu ya. Iya, Emil Salim karena gue pernah ketemu, menurut gue orangnya sangat elegan gitu dia sama istrinya gitu ya, berdua waktu ada acara B.J. Habibie gitu ya. Terus gue bertanya sama diri sendiri, iya ya menteri belakangan ini menristeknya siapa aja gue lupa. Kalau B.J. Habibie kan IPTN gitu ya. Semua invention yang kita sebut nih, warnet, IPTN, itu semua terjadi pada masa ya Kabinet Pembangunan dan Repelita itu dulu ya. Yang belakangan ini kok gua agak kesulitan mengingat-ingat menteri siapa yang punya Menpora. satu Roy Suryo. Roy Suryo. Apa gebrakannya? Selain dia menganalisa gambar-gambar viral. Gue cuma inget aja. Nah, kita makanya gue agak bingung loh, Van. Gue nggak tahu teman-teman setuju nggak ya? Apa itu kita lahirnya kecepatan aja gitu ya? Tapi Wisnu Tama itu menteri informasi, kreatif, parekraf. Oh, nggak ada dong. Pariwisata dan kreatif. Itu bukan menteri. Menteri, zaman itu menteri. Oh, Menparekraf ya? Oh, karena udah tadinya kan badan. Tadinya badan Parekraf yang siapa? Ayahnya Sherina tuh, Pak Triawan. Kan jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh, tapi digabung sama Kementerian Pariwisata. Terus kan karya besarnya adalah pembukaan Asian Games. Oh iya. Yang itu apa? Yang fenomenal siapa itu. Tuh? Lagunya tuh Yo ayo itu ya benar-benar juga ya. Via Valen betul. Oh iya itu lumayan lah ya. Lumayan fenomenal ya lagunya ya. Itu. Sama pembukaan Asian Games kan masih dianggap the best throughout ages lah. Iya, gitu. the best. Jadi showmanship gitu ya. Showmanshipnya luar biasa. Oke, satu lumayan. Tapi lama loh, Van. Dari tahun 98 sampai sekarang loh. Katakanlah semua menteri yang kita ingat itu sebelum 98 kan? Kenapa gue ingatnya 98, pariwisata. Ya, 98 sampai sekarang itu ada berapa? 16 tahun kan? Lama loh. Apakah masih relevan nih menteri-menteri, Van? Mungkin kita bahas di episode berikutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Saya Harnas. Saya Irfan Kateria. Kita lanjut obrolannya. Bye. Gitu seru ya. Misalnya kayak gue orang-orang pendidikan gitu, ngeliat menterinya KPI-nya bagus. Oh, gue bayar pajaknya agak gedean deh di Menteri Pendidikan. Aja istilah menteri itu jadi CEO aja sekalian. Jadi CEO Pendidikan Indonesia gitu. CEO Perdagangan Indonesia gitu. Ini kita berdua dapat berkah, kita tidak pernah dilirik sebagai calon menteri. Karena itu menurut gue itu berkah, karena orang-orang yang pernah ditanya atau dipanggil, ditawarkan jadi menteri itu biasanya kepikiran. Iya. Kalau kita kan karena nggak pernah ditawarin, jadi santai aja.